Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanun Wantianingsih dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fajar, MAG. Berikut penjelasannya. Nah, di sini sebelumnya saya akan mengartikan atau menjelaskan sedikit mengenai berpikir. Apa sih yang disebut dengan berpikir? Nah, pengertian menurut psikologis, berpikir ialah sebuah aktivitas kerja otak mengenai sesuatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Kemudian dalam pengertian umumnya, berpikir ialah berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seseorang yang berlangsung lewat keterkaitan hubungan di antara beberapa bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang berbentuk pengertian. Kemudian apa saja yang menjadi tahapan-tahapan berpikir? Di sini ada 5 tahapan. Dan saya mengambil contohnya mengenai menganalisa cahaya. Tahapan berpikir pertama ialah ada tingkat analisis, yang kedua ada tingkat komparasi, ketiga tingkat abstraksi, yang keempat yaitu menyimpulkan, dan yang terakhir yang kelima yakni penyelesaian masalah. Nah, di sini tingkat pertama yaitu mengenai tingkat analisis, yaitu tingkatan yang mengacu pada perhatian untuk setiap sumber cahaya mengenai sifat dan kemudian dicatat menjadi sebuah penelitian. Nah, itu disebut dengan tingkat analisis. Kemudian tingkat yang kedua yakni tingkat komparasi. Nah, tingkat ini dilakukan untuk menemukan sifat umum dan sifat khusus dari cahaya yang sudah diteliti. Kemudian tingkat abstraksi. Nah, di sini merupakan individu akan mencari perbedaan sifat dari setiap sumber cahaya tersebut. Jadi mencari perbedaannya. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu menyimpulkan. Nah, di sini merupakan tingkatan hasil dari penelitian sebelumnya yang memberikan informasi atau gambaran. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu penyelesaian masalah. Nah, di sini masalah terjadi pada saat terdapat perbedaan atau konflik saat akan mencapai tujuan yang memiliki kaidah atau aturan tertentu. Nah, kemudian ada macam-macam proses berpikir. Di sini ada 2 macam proses berpikir. Yang pertama ada autistik, yang kedua ada realistik. Nah, berpikir autistik ini yaitu individu bisa lari dari kenyataannya dan melihat kehidupan hanya sebagai gambaran atau contoh fantasi dalam psikologi saja. Atau bisa disebut dengan sebuah proses berpikir keluar dari realitas kehidupan atau biasa kita sebut dengan menghayal. Kemudian berpikir realistik. Nah, berpikir realistik ini bisa disebut juga dengan reasoning atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang nyata. Nah, di sini ada cara berpikir. Terdapat 3 cara berpikir. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, dan yang ketiga yaitu evaluatif. Deduktif ialah proses berpikir dari universal ke partikular atau dari umum ke khusus. Contohnya manusia bernafas dengan paru-paru. Di sini saya mengambil contoh mengenai manusia. Misalkan Ahmad bernafas dengan paru-paru,
maka Ahmad adalah manusia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian berpikir induktif. Berpikir induktif ialah cara berpikir partikular ke universal atau dari khusus ke umum. Contoh di sini saya mengambil mengenai jeruk. Jeruk setelah diraba dan dirasa. Jeruk yang pertama teksturnya keras, warnanya kuning dan rasanya masam. Kemudian jeruk yang kedua warnanya kuning, teksturnya keras dan rasanya masam. Kita bisa konklusikan jadi jeruk yang warna kuning dan bertekstur keras itu rasanya masam. Nah, jadi di sini ada premis, yaitu ada kesimpulan khusus. Dan kesimpulan khusus tersebut harus bersifat empiris, atau empiris di sini bisa dapat dilihat oleh panca indera. Atau contoh lainnya mengenai cara berpikir induktif ini, yaitu misal semua besi yang dipanaskan akan menuai. Nah, premisnya besi 1, besi 2 akan memuai. Kemudian cara berpikir evaluatif, yaitu berpikir dengan kritis. Cara berpikir dengan kritis menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat dalam berpikir. Yang pertama, faktor pendukung, yakni keadaan emosi individu yang stabil, pendidikan yang sudah terpenuhi, memperlihatkan ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi dan sesuai dengan perkembangan individu. Kemudian keadaan lingkungan sekitar yang mendukung proses berpikir, perkembangan intelektual individu dan juga sikap terbuka individu pada sebuah pengetahuan yang baru. Itulah faktor pendukung dalam berpikir. Kemudian faktor penghambatnya yaitu bagaimana seseorang bisa melihat atau memahami sebuah masalah, situasi yang sedang dialami seseorang, dan juga situasi dari luar yang dihadapi, pengalaman individu yang bersangkutan, bagaimana inteligasi orang tersebut, data yang kurang sempurna sehingga masih banyak data yang harus dicari, dan juga data dalam keadaan membingungkan atau confused sehingga bertentangan dengan data lainnya. Itulah yang menjadi faktor penghambat dalam berpikir. Kemudian ada fungsi berpikir. Nah, di sini fungsi berpikir ada 3 poin. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat. Dan yang ketiga, yaitu pembentukan kesimpulan. Poin berikutnya mengenai tingkatan berpikir. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat konkret. Yang kedua ada tingkat skematis. Yang ketiga ada tingkat abstrak. Tingkat yang pertama yaitu tingkat konkret. Nah, di sini proses berpikir lewat tanggapan khusus yang terjadi pada pengamatan panca indera yang bersifat konkret atau sesuai. Kemudian tingkat yang kedua yaitu tingkat skematis. Nah, di sini tingkat saat tanggapan tidak lagi menjadi kegiatan yang konkret dan seseorang telah mempunyai gambaran umum. Nah, kemudian tingkat yang ketiga yaitu tingkat abstrak. Nah, di sini proses berpikir seseorang tidak membayangkan sebuah benda sebab alam pikiran sudah dipenuhi dengan pengertian umum sebagai bahasanya. Dicukupkan sekian penjelasan mengenai berpikir, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan mengenai berpikir dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.